ini. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Mata pelajaran apa yang mau kita bahas di hari ini? Langsung saja kita ke video pembelajaran hari ini. Halo semua anak-anak Bunda, Shalom, berjumpa lagi bersama Bunda Siska di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 6. Hari ini bersama Bunda kita akan membahas pelajaran 2 tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita kali ini, kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dalam belajar. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami untuk hidup dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kami menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik, kami mempunyai kewajiban terhadap negara kami. Kami mohon kiranya kami dapat melaksanakan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya agar kami layak memperoleh hak kami, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama, seturut teladan Yesus, Putramu yang juga telah menjadi warga negara yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya di awal sudah Bunda jelaskan ya mengenai judul pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut warga negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, seseorang yang dilahirkan di Indonesia dari ayah dan ibu yang berwarga negara Indonesia serta bertumbuh kembang di alam Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita harus tahu dulu nih siapa saja yang disebut warga negara. Tadi ada dua ya. Jadi yang pertama adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang. Yang kedua, seseorang yang memang dari awal dilahirkan di Indonesia, di mana ayah dan ibunya merupakan warga negara Indonesia. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Hak kita diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 sampai 34. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Contoh hak kita sebagai warga negara Indonesia yang pertama adalah hak untuk hidup layak. Yang kedua, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, hak untuk memeluk agama. Dan yang terakhir adalah hak untuk membela negara. Ini di bawahnya ada contoh dari hak kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu mengeluarkan pendapat dalam pemilihan umum ya biasanya. Lalu hak kita dalam menempuh pendidikan, biasa kita lakukan di sekolah. Selain hak tersebut, kita juga harus menjalankan kewajiban. Kewajiban juga diatur ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34. Sebelum kita tahu apa saja kewajiban kita harus tahu apa sih pengertian dari kewajiban itu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berikut contoh kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia antara lain. Yang pertama, kewajiban untuk menaati hukum atau peraturan. Yang kedua, kewajiban untuk membela negara. Yang ketiga, kewajiban untuk menjalankan agama. Yang keempat, kewajiban untuk membayar pajak.
Yang kelima, kewajiban untuk membayar uang pendidikan, dan ini adalah contoh gambar dari kewajiban kita. Yang pertama ada gambar seseorang atau beberapa orang yang lagi membayar pajak, dan gambar kedua adalah menaati hukum atau peraturan. Salah satunya adalah peraturan lalu lintas. Lalu apa saja ya contoh peranan kita sebagai warga negara Indonesia? Yang pertama adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian melaksanakan kerja bakti yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, menciptakan kerukunan umat beragama dengan cara menghargai perbedaan agama yang ada. Pada saat teman kita atau seorang lagi beribadah, kita harus menghormati mereka. Yang ketiga adalah ikut serta memajukan pendidikan nasional, yaitu dengan bersekolah ya, ini supaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Yang keempat, memelihara nilai-nilai positif gotong royong. Ini terlihat ya, bisa dilakukan dengan kerja bakti, ronda malam yang dilakukan bersama-sama dengan warga sekitar atau dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah? Hak kita di sekolah yang pertama adalah kita dapat belajar dengan tenang, lalu mendapatkan bimbingan dari guru, dapat menggunakan fasilitas sekolah, mempunyai banyak teman, dan juga mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Lalu kewajiban kita apa saja ya? Yang pertama adalah mengikuti seluruh kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, mewujudkan dan memelihara 7K. Yang ketiga, memelihara fasilitas sekolah. Yang keempat, hadir di sekolah sebelum bel. Dan yang kelima, memberi keterangan apabila tidak masuk sekolah. Ini adalah hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Hari ini kita akan juga membaca kitab suci, yaitu tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah pada Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai dengan 27, serta kita akan membahas tentang membayar pajak kepada kaisar pada Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Mari disimak dan didengarkan dengan baik. Matius bab 17 ayat 24 sampai dengan 27. Pajak bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Pada kisah ini, kita dapat melihat sikap Petrus yang kadangkala menjadi sikap kita dalam atau tentang pajak. Kita cenderung menghindari pajak atau meminimalisir pajak atau bernego soal pajak. Ada beberapa alasan yang kadang kita gunakan. Pajak digunakan tidak benar, pajak terlalu besar, menyulitkan usaha, pajak menekan orang kecil, bukan perusahaan besar, pajak tidak membuat kita bisa menikmati hasil jerih payah kita, dan lain-lain. Itu semua alasan yang biasa kita gunakan agar tidak membayar pajak.
Mungkin kita bisa tidak setuju dengan sistem atau dengan para petugasnya, tetapi kita perlu mengambil sikap seperti Yesus, yaitu untuk tetap membayar pajak sebagaimana diperintahkan oleh hukum. Kita sekali dua kali dapat berkelit, tapi justru membuat posisi kita menjadi sulit dan tidak menemukan kedamaian. Pada Injil kedua, yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar, di sini Yesus sendiri mengajarkan kita bahwa kita harus menjalankan atau melaksanakan kewajiban kita dengan seimbang, di mana kita harus menjalankan kewajiban kita terhadap Allah dan juga terhadap pemerintah atau negara kita. Itu tadi adalah pembahasan mengenai kitab suci yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kita hari ini. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sebab laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah yang satu dan sama. Pada Kejadian bab 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Jadi hak antara kewajiban antara laki-laki dan perempuan semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda di mata Allah. Selain kita, Yesus sendiri pun menjalankan dengan taat hak dan kewajibannya sebagai seorang Yahudi. Yang pertama, kewajiban Yesus adalah pada hari Paskah, Yesus pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yang kedua, membayar pajak kepada kaisar. Hak yang didapatkan Yesus adalah yang pertama, boleh mengajar orang-orang tentang kerajaan Allah. Yang kedua, bebas menggunakan rumah ibadat untuk berdoa. Kita perlu meneladani Yesus yang senantiasa melakukan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Shalom.